Manokwari, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang menyimpan sejuta pesona. Secara etimologi, Manokwari berasal dari bahasa Biak Numfor, yang berarti kampung tua. Sebab Manokwari dikenal sebagai tempat bersejarah dalam penyebaran Injil di tanah Papua oleh para misionaris. Terletak di bagian kepala burung Pulau Papua, Manokwari memiliki topografi dataran rendah, perbukitan, serta pegunungan dengan pemandangan indah. Dengan berpenduduk sekitar 243.000 jiwa, Manokwari memiliki kebudayaan khas yang menambah kekayaan khasanah budaya tanah air. Kehidupan tradisional di sisi pedalaman Manokwari juga masih terjaga. Aktivitas berladang dengan cara tradisional dan mengenakan pakaian khas masih dilakoni penduduk di Kabupaten Manokwari. Kekerabatan dan kerjasama sangat kental di sini. Bahu-membahu antar penduduk dalam beraktivitas menjadi wajah manis Manokwari. Di balik kebersahajan masyarakat, kebudayaan yang menarik, serta potensi alam yang luar biasa, di salah satu sudut Manokwari menyimpan cerita berbeda yang sangat kontras. Lokalisasi 55 Maruni. Lokalisasi ini menjadikan Manokwari memiliki wajah lain. Keberadaan PSK di lokalisasi 55 Maruni ini menimbulkan pro dan kontra. Tuntutan agar penutupan lokalisasi 55 Maruni ini juga bergulir. Sebagian masyarakat menganggap kawasan ini melegalkan seks bebas dan merupakan pintu masuk penyebaran HIV/AIDS. Meski protes terus terjadi, lokalisasi yang ada sejak awal tahun 90-an lalu hingga kini masih berjalan. Menurut data hingga Desember 2011, ada sekitar 124 PSK mengambil nasib di lokalisasi ini melalui 30 wisma yang ada. Banyak tuntutan masyarakat supaya ini ditutup, ya. Tetapi ini dari keluhan dari ibu-ibu. Tetapi dari sisi kita dinas kesehatan atau jajaran kesehatan ini memang harus kita adakan karena PSJ itu jauh lebih berbahaya. Dia berbahaya bukan hanya dari sisi kesehatan, juga dari sisi mempengaruhi anak-anak kita yang ada di lingkungan yang di kota, penjajah jalanan. Kalau yang komersial yang tepat di sini, kita bisa buka klinik IMS, kita bisa secara rutin kita periksakan mereka, dan kita bisa adakan penyuluhan seperti tadi gitu. Tetapi kalau dia PSD jalanan, itu sangat sulit dikontrol dari sisi kesehatan, baik penyakit infeksi menular seksualnya, apalagi tentang penularan HIV/AIDS. Aktivitas seks bebas yang ada menjadikan kawasan ini rentan akan penyebaran HIV/AIDS. Penyuluhan bahaya HIV/AIDS gencar dilakukan terhadap PSK di lokalisasi ini untuk menekan laju penyebaran. HIV/AIDS, kata yang singkat tetapi harus diwaspadai penyebarannya. Fakta berbicara, angka penyebaran HIV/AIDS di Indonesia makin mencengangkan. Begitu pula yang terjadi di Manokwari. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di topik kita bersama saya Mercy Tirayo. Salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang angka penyebaran HIV/AIDS-nya cukup tinggi adalah Kabupaten Manokwari. Topik kita kali ini akan mengajak Anda menelusuri penyebab utama perkembangan HIV/AIDS di sini cukup tinggi. Saksikan penelusuran kami. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari,
Sekitar 90% penyebaran HIV/AIDS di sini terjadi akibat seks bebas. Lokasi yang rentan penyebaran adalah kawasan lokalisasi. Tapi kita akan meneliti lebih lanjut penyebaran HIV/AIDS di Manokwari. Acquired Immune Deficiency Syndrome, disingkat AIDS, adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus. Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus, atau yang biasa disingkat HIV. Untuk kita Manokwari, kita sama seperti di tanah Papua, baik Provinsi Papua dan Papua Barat. 90% penularan HIV/AIDS itu akibat hubungan seks bebas. Sementara 10% itu yang baru ya dengan jarum suntik, dan jarum suntik itu pun pengguna narkoba. Akibat aktivitas seks bebas, lokalisasi adalah kawasan yang rentan dalam penyebaran. Kami mencoba menggali informasi tentang kesadaran para PSK di lokalisasi seputar kesadaran mereka terhadap bahaya penyebaran HIV/AIDS. Di sini tawar-menawar dilakukan di dalam kamar. Kalau itu kan gitu. Terus kadang-kadang tadi itu kayak kamu. Iya. Sebenarnya apa? Ini berapa ini? Ini ini. Orangnya ada itu kan? Tak jauh berbeda, ungkapan serupa diutarakan PSK yang lain. Sebut saja L. Menjadi PSK tentu bukan menjadi tujuan hidup wanita pendatang ini. Kondisi ekonomi yang memaksa. Iya. Kalau 100 harus pakai kondom, kadang-kadang 150 yang ada yang mau. 150 ada yang mau. Tapi Mbak sendiri melayani pakai kondom. Iya. Kalau mereka tidak mau bagaimana? Dan di luar sudah ngomong di luar toh sebelum masuk kan mau pakai kondom, kan kita tawari begitu toh. Kalau mau, kadang-kadang di luar mau, di dalam tidak mau, kita ya tidak jadi. Meski berbagai penanggulangan telah dilakukan di Manokwari, penyebaran HIV/AIDS terus terjadi dan mengundang rasa keprihatinan. Tak hanya tersebar di populasi berpotensi tinggi terjangkit, HIV/AIDS pun kini mengancam populasi umum. Sebenarnya sudah cukup memperhatikan karena kita mengacu kepada misalnya data STHP survei terpadu HIV Papua itu di mana 2,4% bahwa terkonsentrasi bukan saja ke populasi risiko tinggi, tetapi ini sudah sampai ke populasi umum, di mana dilihat ada ibu rumah tangga yang kasus HIV-nya 139 kasus.
menduduki urutan pertama di kabupaten ini. Yang kedua baru diikuti dengan yang lain-lain, di mana bayi juga sudah banyak yang terinfeksi. Nah, ini indikator bahwa sebenarnya HIV sudah menjadi ancaman untuk keseluruhan, dan itu sebenarnya sudah dikategorikan sebagai wabah. Kami pun menemui salah satu ibu rumah tangga yang sedang hamil 5 bulan dan positif HIV karena tertular dari pasangan hidupnya. Orang cerai, ada kawin dengan orang cerai dulu. Dan tidak tahu kalau ada terinfeksi juga. Itu sudah lama-kelamaan, sudah berapa bulan disakit. Sakit langsung dipulang ke Jayapura. Dan situ sudah lagi sakit-sakit langsung pergi periksa ke dokter. Pertama kali cek Itu sudah sakit baru jamu-jamu di mulut. Dari situ langsung takut, jadi pergi ke dokter, langsung periksa. Diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA masih terjadi. Stigma dan sudut pandang yang salah dari masyarakat masih membayangi mereka untuk membuka status. Berharap supaya jangan menghindar dari orang-orang yang terinfeksi. Karena orang-orang yang terinfeksi belum tentu makan sama-sama baru kasih ke orang tuh yang terinfeksi, tidak, kecuali berhubungan seks sama-sama, itu boleh, baru jangan takut. Tapi kalau makan satu piring, pakai pakaian sama-sama, tidak apa-apa. Salah satu solusi diskriminasi tidak terus dialami ODA adalah dengan sosialisasi yang berisi informasi tepat mengenai pola penyebaran HIV/AIDS yang sesungguhnya kepada masyarakat luas. Pasti mereka dikucilkan dari komunitas itu, dari tempat tinggal, terus pasti dengan yang pasti itu dengan keluarga mereka akan mendapat perlakuan yang tidak seperti biasanya, bagian daripada keluarga itu sendiri. Jadi itu merupakan ketakutan yang selalu menghantui mereka. Ketika saya punya status ini diketahui, maka saya akan tersisih dari komunitas yang ada. Nah, itu yang mereka cukup jaga. Tetapi tadi kalau informasi itu terdistribusi secara baik, merata dan benar, saya pikir itu stigma akan juga mulai kurang. Bila informasi tak terdistribusi dengan baik, semakin menjadi beban para ODA untuk melanjutkan kehidupan. Teman-teman ODA sendiri aktifkah berkomunikasi seperti itu? Sudah tidak ini dengan teman-teman yang ODA lagi. Kenapa? Semua sudah bubar. Jadi biasa datang ke TPS ini saja. Sebelumnya memang Biasa iya ada kegiatan. apa saja? Kegiatan biasa bikin kerajinan tangan saya, tapi sekarang tidak. Sekarang sudah bubar ya. Karena dia takut, jadi langsung bubar semua. Takutnya kenapa kan? Takut jangan sampai orang tahu ibu-ibu yang kumpul semua itu terinfeksi, makanya ini semua bubar. 2 tahun terakhir ini saya lihat sudah mulai agak sedikit mencair, di mana informasi juga sudah terdistribusi mulai ke itu, tetapi masih di dalam kota. Tetapi kalau yang di luar daripada itu masih cukup keras sekali. Khusus HIV, wah keluarganya semua datang kumpul, ambil parang, ambil tombak. Kenapa tadi bilang saudara saya HIV positif, belum bisa menerima status itu dengan baik. Peningkatan kasus HIV/AIDS berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan Kabupaten Manokwari menjadi hal yang memprihatinkan. Angka tingginya ibu rumah tangga yang tercatat disinyalir hanya bagian kecil. Ya, kalau dari data yang kita lihat, yang mayoritas terkena sebenarnya ibu-ibu. Ibu-ibu? Ya, ibu-ibu itu dalam peringkat 1. Itu yang terbesar. Nah, ini menjadi persoalan besar bagi Kabupaten Manokwari ketika ibu-ibu dalam peringkat teratas. Ya, tentunya kalau ibu kenapa sih bapak kan yang pembawa juga yang belum diperiksa. Penyebaran HIV/AIDS yang semakin tinggi ternyata tak membuat gerah para pria yang biasa melakukan aktivitas seks bebas. Datang sini biasa sama siapa saja? Sama teman-teman. Tapi tidak sering sini? Atau lumayan sering juga? Kadang. Dengan alasan dalam pengaruh minuman keras, JR mengatakan tak sadar dengan bahaya HIV/AIDS.
Pengaman pun diakuinya tak pernah dikenakan. Tidak kasihan sama istri di rumah? Kasihan. Tapi tidak pakai? Tidak. Kenapa tidak mau pakai Bapak? Jadi tidak enak jadi. Dia memilih tidak pakai ya? Iya. Kalau Bapak sendiri tahu bahayanya HIV/AIDS sendiri begitu? Tahu bahayanya? Ya, kalau saya sudah miras itu, saya sudah lupa semua itu, sudah lupa itu, sudah. Peredaran minuman keras berpotensi menjadi pintu penyebaran HIV/AIDS. Razia serta pemusnahan minuman keras kerap dilakukan aparat pemerintah. Peredaran miras masih terus menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Yang pertama dari segi regulasi dulu. Segi regulasinya, Kabupaten Manokwari sejak tahun 2006 itu kita sudah punya dua perda. Dua perda itu perda pertama adalah perda nomor 5 tahun 2006 tentang pelarangan minuman beralkohol, mengkonsumsi, menyimpan, mengedarkan di Kabupaten Manokwari. Apapun bentuknya, langkah pencegahan tentu jauh lebih baik. Sebelum terinfeksi, sebaiknya masyarakat sadar bahaya HIV/AIDS. Dengan pemahaman dan perilaku masyarakat yang tepat, penyebaran dapat diminimalisir. Bukan tak mungkin, para ODA pun tak lagi mendapat diskriminasi.